Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Tadi sama Habib Abdul Qadir semangat semuanya. Sama saya kurang semangat kayaknya. Saya ucap salam lagi, yang jawab salam Allah berikan uangnya banyak. Semangatan amin ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil gadat sayyidina Muhammadin khairi makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi nujumul ihtida wa ashabihi masabihil iqtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita tercinta, para habaib yang hadir bersama, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan ilmu dan nasihatnya untuk kita, Al-Habib Abdul Qadir Ba'bus. Semoga Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dimudahkan langkah dakwah beliau, dan juga yang terkhusus yang saya cintai, Kiai Muhammad Rawi dan juga Kiai Nasir, keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rawiyah. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat. Putra-putri beliau, ibu nyai, semua diberi panjang umur, diberi sehat, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya enggak sama kayak Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bisa bahasa Madura. Kalau saya cuma bisa bahasa Madura satu aja. Saya udah gitu doang. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita membuka hati kita. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir sudah cukup. Ilmu yang kita amalkan menghidupkan hati kita, dan begitulah jalannya para masyayikh kita semenjak dahulu. Mereka, para masyayikh kita, diangkat derajatnya oleh Allah tinggi sebab mereka mengamalkan yang tadi disampaikan. Andai bisa diandai-andai, nasihat Habib Abdul Qadir itu kayak minyak wangi. Ada pepatah bahasa Arab, la itrata ba'da arus. Tidak ada minyak yang lebih wangi daripada minyak wanginya pengantin. Kalau pengantin itu pakai minyak wangi dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua disemprot pengantin. Yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir itu minyak wanginya pengantin. Kalau saya cuma minyak angin. Alhamdulillah kalau darurat masih kepake darurat. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau sudah cukup. Kalau kita hanya menambahkan, semoga menjadi faedah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Malam ini kita hadir, dan bukan yang pertama kali. Saya pun mungkin sudah kelima atau keenam kali hadir di sini. Dan saya pun hadir haul masyayikh di Jakarta, di Masjid At-Tin hampir setiap tahunnya. Dan insya Allah ini menjadi tanda keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan buat kita semuanya. Berkah
dari para masyayikh kita. Datang kita dari jauh-jauh karena cinta. Semua yang hadir di tempat ini datang ke tempat ini karena cinta. Kita cinta kepada mereka, para masyayikh kita. Berharap kelak nanti kita bisa mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an analu bihim syafa'ah. Saya cinta kepada orang soleh walaupun saya bukan golongannya, walaupun saya bukan termasuk orangnya. Sebegitunya Imam Syafi'i yang kita kenal. Imam Syafi'i itu setiap malam tidak kurang sholat sunnahnya 300 rakaat. Imam Syafi'i tiap malam mengkhatamkan Quran 30 juz. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga malam ibadah, sepertiga malam untuk mutalaahnya, sepertiga malam baru buat beristirahat. Sampai kecintaannya seperti itu kepada orang soleh, apalagi kita. Paling tidak cinta kita kepada orang-orang soleh, kita berharap semoga kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang soleh. Tadi disebutkan oleh guru-guru kita. Saya pernah berziarah kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumay di Madinah Al-Munawwarah. Itu kesempatan berharga, jarang orang bisa jumpa dengan beliau. Itu baru duduk. Beliau katakan, siapa orang yang mau duduk kepada ulama, siapa orang yang cinta pada ulama, siapa orang yang mau berkhidmat kepada ulama, kalau dia tidak jadi ulama, insya Allah anak keturunannya jadi ulama. Tadi guru kita sampaikan tuh, kita ngaji seperti ini bukan cuma kita yang ngaji, tapi sulub yang ada di dalam tubuh kita ikut ngaji. Paling tidak kalau kita belum jadi orang soleh, insya Allah anak keturunan kita biar dijadikan anak-anak yang soleh. Saya punya tetangga, istrinya dari Bangkalan. Masya Allah, tetangga saya ini yang laki tadinya jauh dari Allah. Saya pulang dari Yaman tahun 2007. Kata orang ini, Habib boleh nggak ikut ngaji? Boleh, saya bilang siapa aja boleh ikut ngaji. Ikut ngaji. Sampai dia punya sepeda motor, dia bilang, Habib mau kemana saya antar pakai sepeda motor. Sampai kita pengajian, dia yang gelar tikarnya, sound system dia pasang. Sampai dia bilang gini, saya Habib bukan orang punya, saya bukan orang kaya, saya orang tidak punya, tapi saya punya tenaga. Sekiranya membantu untuk pengajian, untuk dakwah, saya bantu. Suatu hari naik motor bilang begini, Bib, saya punya anak 2, istri saya hamil yang ketiga, doain insya Allah, saya bilang biar anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah. Dia bilang, saya sempat khawatir, saya dulu jauh dari Allah, saya kepengen punya anak menjadi anak-anak yang soleh solehah, saya cuman pesanin satu, saya bilang jangan tinggal pengajian, ngaji, duduk sama ulama, duduk sama ustadz, duduk sama kiai, ngaji, insya Allah Allah akan jadikan keturunan kita keturunan yang soleh. Subhanallah, istrinya melahirkan, dapat anak perempuan, 2 laki 1 perempuan. Yang pertama anaknya sekolah hukum, sekolah dunia, bukan pondok. Anaknya yang kedua mondok di Bangkalan sini, saya tidak tahu di mana, dari kecil ikut sama neneknya. Terus mondok lagi yang kedua sampai anaknya mondok di daerah Tangerang sana, jadi ustadz, jadi kiai sekarang, jadi ustadz. Kemudian adiknya yang paling kecil yang tadi lahir saya kasih nama, sekarang mondok di tempat adik kakaknya
dan insya Allah akan jadi calon ustadzah. Saya baru sadar perjalanan ini loh, kurang lebih mungkin 16 tahun dari 2007 sampai 2023. Ketika ikut pengajian ada satu anaknya yang paling tua, yang nggak sekolah pondok, nggak di pesantren, tapi hadir pengajian di majelis Rasulullah, hadir di depan. Baru saya lihat, oh ya Allah, ini tetangga saya ada di depan ikut ngaji. Pulang saya bilang gini sama ayahnya, Pak, Bapak bukan kiai, Bapak bukan kiai, Bapak bukan ustadz, Bapak bukan ulama, bukan orang alim. Tapi alhamdulillah Allah kasih anaknya yang satu bakal calon kiai, yang satu bakal calon ustadzah, yang satu lagi anaknya soleh, ngaji, nggak pernah ditinggal. Sampai waktu saya tanya kenapa itu anak ikut ngaji, iya Habib, berhenti kerjanya karena kepengen ikut ngaji. Ini barokah. Kalau kita mau duduk sama ulama, kita mau duduk sama kiai, kita mau belajar dari para guru kita akan mendapatkan keberkahan ini. Bukan hanya kita, insya Allah anak cucu kita juga mendapatkan keberkahannya. Makanya kita berterima kasih banyak pada guru-guru kita, Kiai Muhammad Rawi, Kiai Nasir, luar biasa. Ini saya cinta luar biasa sama beliau-beliau nih. Cinta saya luar biasa, girang saya. Nyampe ke sini dikabarin ada haul, saya girang. Mudah-mudahan insya Allah tiap tahun bisa hadir di sini. Walaupun jauh, insya Allah bisa istiqomah hadir di sini, insya Allah. Dan mudah-mudahan cinta ini jadi tanda sampai nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Boleh nggak saya pesen? Boleh ya? Boleh saya pesan ya, kita hidup banyak menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan ada masa senang, ada masa sulit. Itu pasti kita hadapi. Bukan hanya kita, orang-orang soleh terdahulu pun sudah menghadapinya. Guru-guru kita sudah lebih dulu, kiai kita sudah lebih dulu. Saya pesan, ketika kita diberikan masa-masa sulit oleh Allah, jalani dengan 3 hal. Kita ucapkan ahlan wa sahlan guru kita Kiai Haji Khalil As'ad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ni wa daraji ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wal للجود يا رسول الله، يا رفيع شان ود رت العالم يا أهيل الجود يا رسول الله سلام عليك ni wa daraji. Alhamdulillah udah sampai Kiai, berarti saya udahan ya. Udahan. Nih, boleh saya pesan? Kalau kita menghadapi masa sulit, 3 hal jangan dilepaskan. Apa yang pertama? Sabar. Jalani hidup kita dengan sabar. Banyak manusia diuji, banyak manusia mendapatkan ujian, tapi tidak semua manusia punya sabar. Kita kalau membandingkan ujian kita akan melihat ada orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat. Kita diuji tidak seberapa.
Masa-masa kita diuji, masa-masa kita sulit tidak seberapa. Ada orang yang jauh lebih berat. Bahkan ada orang-orang soleh ujiannya lebih berat daripada ujian kita. Ada orang-orang soleh yang kalau kita bandingkan, ya Allah, kalau saya di tempatnya mungkin saya tidak akan mampu mengalami daripada ujian itu, menghadapinya nggak mampu. Ada lagi ujian tingkatan yang jauh lebih berat. Siapa? Para nabi ujiannya jauh lebih berat. Di antara para nabi ada lagi yang ujiannya berat, mereka ulul azmi, ujiannya berat. Di antara ulul azmi ada lagi yang lebih berat, yaitu ujiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, ya Allah, ujian saya enggak seberapa dibandingkan ujian mereka orang-orang soleh. Namun mereka orang-orang soleh bisa menghadapi ujiannya dengan apa? Dengan sabar. Makanya saya pesan, biar jadi orang yang sabar. Kita jadi orang dihina, dicaci maki, dijelek-jelekin, difitnah, sabar. Dizalimin, sabar. Ada orang, Bu, suka jelek-jelekin kita di belakang, suka ngomongin kita, biarin aja, sabar. Lagian juga jelek-jelekin kita pakai modal dia. Modal kesel, modal marah. Betul enggak? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelek-jeleki, dihina, dicaci maki sampai diboikot. Apa Rasulullah balas? Waktu Rasulullah Fathul Makkah, apa Rasulullah balas? Akhlak yang indah dari Nabi kita Muhammad. Jadi saya pesan, jalanin masa sulit kita yang pertama dengan, yang kedua dengan ridho. Ridho, lapang hati atas apa yang Allah berikan untuk kita. Ketentuan Allah adalah yang terindah buat kita. Saat ini apapun yang kita dapati, apapun yang kita alami, atau kedudukan kita, atau tempat kita, atau posisi kita, adalah ketentuan Allah yang terindah buat kita. Mungkin kalau kita dikasih tempat yang lain, kita nggak mampu, nggak sanggup. Kita harus menjadi hamba yang ridho. Setiap hari kita berucap, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan. Baca itu tiap pagi dan sore. Saya kasih ijazah buat semua yang hadir. Tiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, kana haqqan 'ala Allah an yurdi. Hak Allah, Allah memberikan ridhonya untuk hamba tersebut. Kalau kita amalkan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Ibu-ibu sambil masak bisa, raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad nabiyya wa rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad nabiyya wa rasulullah. Enggak nyampe 5 menit. Semenit juga enggak nyampe. Kita biar jadi hamba yang ridho. Apa yang Allah kasih, ridho. Rizki yang Allah kasih, ridho. Bu, jadi orang yang ridho ya. Biar dikasih suami galak, ridho ya. Ridho apa enggak? Biar dikasih suami enggak punya, ridho enggak? Ridho apa enggak? Ridho. Biar dikasih suami lagi enggak ada usahanya, ridho enggak? Pak, ridho ya. Biar punya istri bawel. Ridho apa enggak ridho? Ridho apa enggak ridho? Biar punya istri galak, ridho apa enggak ridho? Biar ridho. Itu dikasih yang terindah, enak Pak, punya istri bawel. Coba kalau punya istri diem aja kayak patung, enggak enak. Betul apa salah? Jadilah kita hamba yang dikasih rizki berapapun, ridho. Alhamdulillah ya Allah. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa in tarda bil maghsum ishta muna'aman. Apabila kamu ridha dengan ketentuan Allah, kamu akan hidup senang. Kalau kita mau hidup kita senang, ridha. Berapa banyak orang yang dapat uang banyak, tapi ketika suatu saat dia tidak dapat uang banyak, dia merasa sedih. Tapi berapa banyak kita yang dapat uang nggak seberapa, tapi ketika kita tidak dikasih oleh Allah, kita nggak merasa sedih, ridho. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan besok dikasih. Yang hebat itu orang yang ridho. Maka jadilah kita hamba yang ridho. Ridho bagaimanapun keadaannya udah. Mau orang jelekin kita, ridho.
sabar dan ridho. Banyak lihat ulama kita, kiai kita, gak sedikit orang yang ngejelekin, nyaci maki. Sekarang lagi rame habaib dijelekin. Ridho itu namanya habaibnya lagi mau diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Saya juga kena kemarin, iya, di video YouTube ceramah saya dipotong-potong. Tapi alhamdulillah barokahnya saya bisa silaturahmi ke kiai-kiai. Alhamdulillah banyak barokahnya. Makanya kalau ditanya para habaib sama kiai nggak akan terpisah. Jujur saya katakan, saya datang sini cinta sama Kiai Muhammad Rawi. Kalau Kiai Muhammad Rawi yang nyuruh Habib hadir, saya hadir. Walaupun saya sakit-sakit, saya hadir karena cinta. Beginilah dari dulu. Apalagi di Pondok Pesantren Ar-Rawiyah dari dulu, kecintaan yang luar biasa. Kenapa hadir? Karena insya Allah saya yakin Rasulullah cinta kepada Pondok Pesantren Ar-Rawiyah, Rasulullah cinta kepada Kiai Muhammad Rawi, Rasulullah cinta kepada Kiai Nasir. Kita juga harus cinta kepada para kiai. Saya pesan, jangan mau dibawa dalam adu domba, jangan. Zamannya fitnah dibawa adu domba. Masya Allah luar biasa zaman kita. Lah kalau habaib itu putus nasabnya, kok nggak dari zaman kiai-kiai besar dulu? Emang kiai-kiai besar ilmunya nggak ada apa? Ilmunya hebat-hebat ya. Cuma zaman kita sengaja orang senang mengadu domba. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir dikeluarkan dari fitnah ini. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi yang kedua yang ketiga qanaah. Udah merasa cukup aja, yang dikasih sama Allah cukup. Al-qunu' raha wa tama' junun. Orang yang punya sifat qanaah itu tenang hati. Orang yang punya sifat rakus gila. Maunya lebih, nggak ada habisnya. Dunia kita mau ikutin, nggak ada habisnya. Satu aja handphone kita mau ikutin handphone. Sekarang keluar baru, besok keluar lebih baru lagi. Mobil sekarang keluar baru, besok keluar lebih baru lagi. Apa lagi? Dunia mau diikutin, nggak ada habisnya. Sampai kapanpun tidak akan habis. Coba kita merasa cukup. Karena orang yang tidak merasa cukup, dia pasti akan memaksakan kehendak. Handphone keluar baru, nggak punya uang, pinjam uang sama orang. Dan sekarang macam-macam pinjaman online. Ya, anak-anak muda makanya hati-hati. Apalagi santri-santri hati-hati. Sekarang ramai pinjaman online. Kita kalau ngomong nih pakai handphone, ngomong aja. Saya lagi nggak punya duit nih, tahu-tahu buka YouTube. Iklannya pinjaman uang, kayak denger dia. Saya kemarin lagi ngobrol sama teman saya, ini enak nih kita minum sirup ini. Tahu-tahu saya buka Instagram iklan sirup. Wah, kok dia tahu? Tuh handphone. Memang ada speakernya, kita nggak sadari. Coba ada bapak bicara pakai handphone, dari samping handphone bicara sama kawan, sama teman. Apa yang lagi dicari? Apa yang lagi dicari? Pasti nanti timbul tuh di handphone kita iklannya. Nyata itu. Coba cek, saya udah ngalamin berapa kali. Kadang-kadang lagi nyarinya di kepala kita, tapi nongol di handphone kita. Ada timbul itu. Anak muda zaman sekarang pengen punya ini, pengen punya itu, tapi nggak punya uang, maksain pinjem. Ada lagi sekarang anak-anak muda maksain lagi, pengen kaya instan, main judi slot. Banyak Pak. Mohon maaf saya sampaikan, ini cinta. Kalau nggak cinta saya nggak sampaikan. Berapa banyak orang rusak hancur karena ini semua. Tadi Habib Abdul Qadir udah bicara tuh, hal yang diperangi oleh Allah riba, itu riba semuanya. Yang namanya pinjaman online riba, pinjam 1 juta bayar 10 juta, Masya Allah. Ini ribanya udah riba setan lagi nih. Luar biasa. Sampai ada orang datang ke saya ngeluh, Habib tolongin. Kenapa? Saya bilang saya punya hutang pinjaman online, pinjol. Gimana ceritanya? Saya bilang iya, saya pinjam 1 juta harus bayar 10 juta. Terus bagaimana? Tolong Habib bantuin. Bantuin apa? Tolong gantiin lah. Kamu yang minjem, saya yang disuruh gantiin.
Emang murid akhir zaman begini modelannya nih. Kita tahu, kita ngaji loh dengan guru-guru kita, dengan kiai kita, yang namanya pinjaman riba, jangankan lebihnya sampai banyak. Pinjam 1 juta, gantinya 1 juta, 1 rupiah itu riba. Ada murid jamaah datang, Habib tolong dong pinjemin saya uang 100 ribu. Oh iya, saya pinjemin uang 100 ribu, tapi tolong pijitin kepala saya. Itu riba, nggak boleh. Walaupun murid kita, kalau mau pinjemin, pinjemin. Nanti di waktu lain, masa lain mau minta pijitin, khidmatnya murid boleh. Tapi kalau di dalam peminjaman nggak boleh. Kayak ibu-ibu tetangga mau ke pasar, nggak punya uang, pinjem, Bu, pinjem uang 50 ribu, suami belum pulang buat belanja. Oh iya nih 50 ribu, mau kemana? Mau ke pasar ya, saya nitip ya, tolong belikan ini. Itu namanya memanfaatkan orang yang meminjam uang dari kita. Manfaat yang lebih itu disebut riba. Jangan, anak-anak muda hati-hati, hancur anak-anak muda kita. Apalagi yang main judi slot, Masya Allah. Sampai kemarin datang orang ke rumah saya bilang, Habib tolongin, saya punya hutang 5 juta. Ada informasi lagi sampai hutangnya 20 juta. Ada lagi yang sampai hutangnya 100 juta. Ada lagi yang sampai gadai rumahnya karena judi slot. Kita takut anak-anak muda kita, hati-hati. Sampai ada orang nabung buat nikah, dia main judi slot, nikah nggak jadi, duit nggak dapat. Tuh, banyak yang seperti ini. Ini yang perlu kita khawatir. Coba ayo kita belajar supaya kita menjadi orang yang qanaah. Cukup apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Jangan memaksakan, jangan berlebihan. Beda kalau kita berlebihan buat ibadah, buat sholat, buat ngaji. Tapi kalau urusan dunia jangan berlebihan. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang sabar, ridha, dan punya qanaah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingetin pesennya itu aja, nggak susah-susah. Kalau tadi Habib Abdul Qadir ngasih hadiah, saya juga mau ngasih hadiah. Kebetulan saya punya tasbih ini. Tadi kan Habib Abdul Qadir kasih cincin sama kasih apa? Sorban. Tasbih belum ada yang kasih ya. Saya yang kasih, tapi bagi-bagi aja. Yang jawabnya cepet nanti dikasih, tunjuk tangan nanti dikasih. Tapi saya mau baca sholawat dulu boleh? Mumpung ada bentabok. Lah ini namanya apa? Benta? Betul apa? Mainnya ditabok? Tabok, bentabok, terbangan, apa lagi? Rebana, apa lagi? Marawis. Ayo kita baca sholawat ya. Bacanya yang semangat. Nanti insya Allah kita dengarkan nasihat dari guru kita. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habib. Salatullah, salamullah ala Taha lillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak
rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah sholat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Udah ya, tunggu kurang apa? Orang Isya, insya Allah kita sambung tahun-tahun depan. Kalau datang lagi. Saya tanya, subuh udah, zuhur, asar, maghrib, yang belum, emang kesini belum pada sholat Isya? Lah kan saya tanya, yang belum apa? Qasidahnya nanti disambung sama tim hadroh aja ya. Apa sama saya disambung? Sambung. Tapi habis itu kita baca doa sama-sama. Setuju? Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat Isya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Doa angkat tangan. Ya Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu, salat yang wajib lima waktu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita baca surat Fatihah, minta sama Allah. Tunggu dulu pertanyaannya. Kalau kita masa sulit, gimana cara ngadepinnya? Tunjuk tangan. Banyak ini nih. Banyak semuanya. Hah? Satu-satu aja ya.
Kita bagiin satu-satu. Hah? Tadi itu tuh, yang depan. Yang duluan ya. Jawab aja langsung. Sabar, ridho, qanaah. Dah. Salah juga pasti saya kasih kalau saya mah. Enggak usah takut. Tolong. Masya Allah. Kita baca doa, setuju? Kita baca Fatihah khusus. Kita niatkan untuk para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatinya. Jadikan kubur mereka taman surganya Allah. Guru-guru kita yang masih ada diberi panjang umurnya oleh Allah. Kiai Muhammad Rawi dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kiai Muhammad Nasir dipanjangkan umurnya oleh Allah. Juga kita baca Fatihah khusus untuk Kiai Yusuf yang saya pernah berjumpa, yang telah dipanggil Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati, jadikan kuburnya taman surganya Allah. Para orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menjadikan kubur mereka taman surganya Allah. Dan kita memohon kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Mudah-mudahan kita semua diberi manfaat, keberkahan dari mereka para masyayikh kita, dijauhkan dari fitnah-fitnah, jauhkan dari segala keburukan. Dan kita mohon pada Allah, semua yang hadir Allah kabulkan doanya. Semua yang hadir Allah ijabah segala permintaan. Santri santriwati diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Para alumni Allah beri kemudahan segala urusannya, usahanya, perdagangannya, urusannya dilancarkan oleh Allah. Diberi rezeki yang melimpah, yang luas. Mudah-mudahan pondok Arawiyah menjadi pondok yang penuh barakah buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, cinta enggak sama Kiai? Cinta. Ini pertanyaan insya Allah hampir tiap tahun saya tanya. Kalau ada rekaman tahun lalu saya tanya, cinta enggak sama Kiai? Cinta. Cinta sama guru? Cinta. Cinta sama habaib? Cinta. Insya Allah cinta ini jadi tanda buat kita nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Terakhir saya mau sebutin sesuatu. Cukup orang-orang yang cerdas saja yang paham pesannya. Jangan sampai kita mau dibawa adu dom. Jamaah tidak boleh ada yang bangun, nanti guru kita akan bicara. Kalau ada yang bangun, saya doain nyampe rumah buang-buang air. Tuh, buang air artinya banyak. Ini kalau dibuang namanya buang apa? Betul apa salah? Makanya jangan salah paham sama saya. Jangan gampang salah jangan gampang marah, jangan. Nanti bilang, "Wah, Habib, saya didoain buang-buang air." Ya kan? Betul apa salah? Saya pernah nulis begini, ini tiap tahun saya sampaikan. Tulisannya begini di Instagram. Ini udah 8 tahun yang lalu. Orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba Instagram saya ramai. Wah, orang marah-marah. Wah, Habib nggak bener ini. Sama kayak kemarin saya sampai ada orang ngerekam di Masjidil Haram bilang saya binatang. Gak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Ya, saya ceritakan tentang Kiai Hasyim Asy'ari itu perjuangannya. Kalau mungkin jamaah lihat YouTube aslinya, nanti jamaah bisa tahu apa maksud saya berbicara tentang perjuangan beliau. Nah, orang kita kan sekarang enggak. Saya cerita orang yang masih merokok haram jadi imam. Memang orang kalau masih merokok haram jadi imam. Betul apa salah? Masih merokok, masih. Kata masih itu dalam bahasa Indonesia sedang, sambil, lagi. Betul apa salah? Matiin dulu rokoknya baru jadi Betul apa salah? Tapi orang marah-marah sama saya. Gimana dong? Saya nggak bisa bilang apa-apa, ya nggak? Orang marah karena nih saya kasih ibu-ibu, ini perempuan. Apa bahasa Maduranya perempuan? Bini. Oh, bahasa ini bini, bahasa Jakartanya istri namanya. Bini. Betul apa? Contoh ini, ibu tidak boleh, ibu masih makan tidak boleh sholat. Masih makan, nggak boleh sholat. Habisin dulu makannya baru. Betul apa salah saya ngomong? Tapi orang nyalahin saya. Sini aja semua bilang betul.
Contoh ya, hei anak muda, wudu nggak boleh pakai celana. Tuh. Ada sebagian nggak ketawa, dia nggak tahu. Wudu nggak boleh, wudu pakai bukan pakai celah. Pesannya jangan salah jangan mau diadu dong, jangan gampang marah kesal. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, guru kita dijaga oleh Allah. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.